Bapak dan Ibu guru, pernah nggak sih merasa bingung atau bahkan frustrasi waktu menghadapi perilaku siswa di kelas yang rasanya sulit banget dimengerti? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Yuk kita bedah bareng-bareng topik yang sangat penting ini. Nah, materi yang kita bahas hari ini adalah bagian dari program Guru Sahabat Keluarga. Ini adalah sebuah inisiatif yang kami rancang khusus untuk Anda, para guru, dan juga orang tua, supaya kita bisa saling dukung, bahu-membahu memberikan bantuan nyata bagi para siswa dengan hambatan intelektual. Sebagai pendidik, sering banget kita seperti berhadapan dengan tembok waktu melihat perilaku siswa yang menantang. Kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka? Apa ya akarnya? Coba deh, kita geser sedikit cara pandang kita. Bagi siswa dengan hambatan intelektual, perilaku yang kita anggap menantang itu seringkali justru satu-satunya cara mereka buat bilang, "Hey, aku butuh sesuatu, tapi aku nggak tahu cara menyampaikannya." Jadi, penting banget untuk kita ingat, ini sama sekali bukan soal kenakalan atau sengaja melawan ya. Ini tuh lebih seperti sebuah sinyal, cerminan dari perjuangan berat yang sedang mereka alami dari dalam. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, yang paling sering kita temui di kelas, ledakan emosi. Saya yakin kita semua pernah nih mengalaminya. Apa yang kita lihat sebagai ngamuk atau tantrum itu sebetulnya adalah puncak dari rasa frustrasi yang udah nggak tertahankan lagi. Bayangkan saja, itu adalah jeritan seorang anak yang merasa putus asa karena nggak dimengerti. Nah, kesulitan berekspresi ini tentu aja nggak berhenti di situ. Ini merembet ke area lain. Mari kita lihat gimana dampaknya ke interaksi sosial mereka yang seringkali jadi tantangan yang sama besarnya. Coba deh kita perhatikan baik-baik slide ini. Ini menarik banget loh. Seorang siswa yang kelihatannya suka menyendiri atau menarik diri, itu mungkin bukan karena dia nggak mau berteman. Bisa jadi dia cuma bingung. Gimana sih caranya memulai obrolan atau merespon teman? Artinya apa? Perilaku yang kita cap mengganggu itu, jangan-jangan sebetulnya adalah usaha terbaik mereka untuk bisa terhubung. Mungkin caranya agak canggung, tapi niatnya cuma satu, mencari perhatian dan koneksi dari kita. Oke, kita udah bahas emosi dan sosial. Tapi ternyata tantangannya lebih dalam lagi loh. Ada hal-hal yang sangat mendasar yang menyentuh kegiatan mereka sehari-hari dan cara mereka memahami dunia di sekitar. Coba kita bayangkan ya, hal-hal yang buat kita otomatis seperti makan, pakai baju, atau ke toilet. Nah, buat mereka, itu semua bisa jadi serangkaian proses yang rumit, yang butuh banget latihan berulang kali dan dukungan penuh dari kita. Dan mungkin inilah inti dari semuanya. Mereka itu kesulitan memahami konsep-konsep abstrak, terutama sebab akibat. Konsep seperti, kalau aku melakukan ini nanti akan terjadi itu, adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk mereka bayangkan. Selain itu, kita mungkin juga akan melihat adanya gerakan tubuh yang berulang-ulang atau siswa yang sepertinya nggak bisa diem sama sekali. Tentu saja perilaku seperti ini menuntut strategi dan pendekatan yang berbeda lagi dari kita di dalam kelas. Oke, setelah kita tahu semua ini, pertanyaan paling pentingnya adalah, terus gimana? Apa langkah nyata pertama yang bisa kita ambil untuk benar-benar membantu mereka? Kuncinya ada pada 3 pilar ini. Anggap saja ini resep dasarnya. Pertama, mulailah sedini mungkin. Kedua, lakukan dengan konsisten, karena ini memberi mereka rasa aman. Dan ketiga, ciptakan struktur yang jelas dan mudah ditebak. Inilah fondasi kita untuk membangun perubahan. Karena pada akhirnya tujuan kita bersama adalah memberikan mereka bekal untuk masa depan. Bekal berupa kemandirian dan kemampuan untuk beradaptasi, supaya mereka bisa melangkah dengan percaya diri sebagai bagian dari masyarakat. Jadi, sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru untuk merenung sejenak. Apa ya yang akan berubah di kelas kita jika kita mulai melihat setiap tindakan siswa bukan sebagai gangguan, tapi sebagai sebuah pesan yang menunggu untuk kita dengar dan kita pahami?